materi terakhir itu kan tentang analisis korelasi dan regresi, nanti belum selesai di pekan depan, ya berarti akan dilanjutkan di pertemuan ke-15 seperti itu ya. Jadi materi terakhir itu adalah materi analisis korelasi dan regresi yang akan disampaikan di pertemuan pekan depan seperti itu. Untuk absensi seperti biasa nanti saya akan absen satu-satu ya, jadi mohon nanti dinyalakan mikrofonnya gitu ya, bilang hadir atau bilang hadir seperti itu, atau kalau ada kendala di mikrofon bisa via kolom chat juga, silahkan gitu ya. Yang penting ada konfirmasi kalian memang standby di dekat laptopnya atau di dekat HP-nya gitu ya, tidak kemana-mana. Dan juga tidak ditinggal tidur seperti itu ya. Oke, baik, saya share screen dulu. Oke, sebentar. Oke, saya share screen. Ya, sudah muncul untuk PPT-nya. Jadi di sini kita akan membahas tentang kelanjutan yang kemarin ya, pengujian hipotesis dua populasi. Nah, jadi seperti pembahasan kemarin yang masalah pendugaan atau estimasi, jadi untuk yang kasus dua populasi memang terbagi menjadi dua ya, populasi yang independen atau saling bebas, kemudian populasi yang saling berpasangan. Nah, itu akan kita bahas dalam satu hari ini gitu ya. Kalau kemarin kan di estimasi kita bahasnya dalam 2 hari gitu ya. Nah, sekarang untuk yang populasi independen dan berpasangan akan kita bahas sekaligus gitu ya. Yang pertama dulu, bagaimana kita melakukan pengujian rata-rata dua populasi yang saling independen. Nah, jadi yang dua populasi yang saling bebas. Nah, jadi konsepnya sama ya, kita punya dua populasi di sini, yang mana masing-masing populasi di sini berdistribusi secara normal ya. Nah, di sini karena ada parameter mu1, sigma 1 kuadrat, dan di sini ada mu2, sigma 2 kuadrat. Jadi populasinya ini dua-duanya berdistribusi normal. Nah, nanti seperti biasa di populasi ini kita ambil sampel 1 gitu ya, berukuran N1. Kemudian di populasi yang kedua ini kita ambil sampel yang kedua ini berukuran N2 gitu ya. Nah, kita lihat penjelasannya di samping. Jadi setiap populasi itu diambil sampel acak katanya ya, berukuran tertentu. Nah, garis bawahi di sini ukurannya bisa sama, bisa juga tidak sama. Seperti itu ya. Jadi nanti N1, N2-nya itu bisa sama atau bisa juga berbeda. Ya, sama kasusnya kayak yang kemarin di pendugaan juga kan bisa beda gitu ya, yang satu 50 wanita misalkan sampelnya, yang satunya 75 laki-laki. Nah, itu bisa kayak gitu kan kalau di populasi independen karena mereka saling bebas. Kemudian, nah ini pengambilan kedua sampelnya ini haruslah saling bebas karena kita sedang membahas dua populasi yang independen. Nah, lalu apa tujuan kita melakukan uji hipotesis? Nah, di sini adalah untuk menguji gitu ya, apakah parameter mu1 itu sama atau tidak dengan parameter mu2 seperti itu. Nah, jadi kita ingin menguji populasinya gitu ya, dengan sampel yang diketahui seperti itu.
Nah, kita akan menguji apakah si mu 1 ini sama atau tidak gitu ya dengan mu 2. Kalau kita lihat di sini bentuk hipotesis yang diujinya sama seperti kemarin, ada hipotesis satu arah dan hipotesisnya yang dua arah. Kemarin kan ciri dikatakan hipotesis dua arah gitu kalau kita punya H0-nya sama dengan, kemudian H1-nya tandanya tidak sama dengan gitu ya, makanya dinamakan hipotesis dua arah. Jadi sama seperti kemarin yang kasus satu populasi. Nah, tapi di sini karena tadi ya kita punya mu 1 sama mu 2 gitu ya. Yang kita punya di sini di sebelah kirinya itu adalah mu 1 min mu 2. Jadi selisih antara rata-rata populasi, rata-rata mu 1 dikurangi rata-rata mu 2 gitu ya. Nah, untuk yang hipotesis satu arah masih sama kayak kemarin konsepnya, jadi ada tanda lebih dari dan kurang dari gitu ya, tapi untuk yang H0 itu ada sama dengannya gitu ya. Kalian perhatikan nih ada sama dengannya, kemudian untuk yang H1-nya ini yang tidak ada sama dengannya. Jadi nanti ketika di soal itu ada kata misalkan maksimal 50. Nah, maksimal 50 itu kan kalian pikirkan dulu ini nulisnya gimana nih, apakah sama dengan, kan tidak. Maksimal 50 masa sama dengan 50? Kan kalau maksimal 50 itu bisa saja 49, 48, dan 50-nya juga ikut kan. Oh, berarti itu logikanya kalau maksimal 50 itu ya berarti nulisnya kurang dari sama dengan 50. Seperti itu. Sebentar. Sebentar ya. Oke, maaf. Kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu, ketika kita punya hipotesis satu arah, berarti nanti ada tanda lebih dari dan kurang darinya, seperti itu ya. Nah, tapi untuk yang ada sama dengannya memang disimpannya di H0. Nah, jadi kalau kita misalnya nanti di kalimat ceritanya itu kita punya maksimal 50, berarti kan maksimal 50 itu artinya kurang dari sama dengan 50. Nah, berarti itu kita taruh di H1-nya dulu. Saya di H0-nya dulu karena ada sama dengannya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, statistik ujinya di sini sama halnya dengan kasus yang kemarin yang populasi independen itu kan ada kasus ketika ragam kedua populasinya diketahui, ya katakanlah sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, tapi juga rumus yang Z ini berlaku ketika X-nya mutabada, di mana jumlah sampelnya besar. Ya, kemarin kriteria jumlah sampel besar itu adalah
N lebih besar sama dengan 30 ya. Nah, maka statistik uji yang kalian gunakan adalah statistik uji Z. Ya, jadi di sini kalian punya rumus ZH, gitu ya. Tinggal dipakai saja rumusnya, X bar 1 min X bar 2 dikurangi delta 0 dibagi. Nah, di sini ada sigma X1 min X2, gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi nanti si penyebutnya ini nih, sigma X bar 1 min X bar 2, kalian bisa langsung ganti dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Itu kalau ragam kedua populasinya diketahui. Tapi kalau misalkan dia tidak diketahui, tapi sampelnya sampel besar, ya berarti silakan disesuaikan saja ya, sigmanya kalian ganti jadi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Seperti itu. Ya, jadi itu kalau misalkan kasusnya ya tadi ya, ragamnya memang tidak diketahui. Tapi di sini sampelnya sampel besar nih, lebih besar sama dengan 30. Ya berarti tetap menggunakan Z hitung, gitu ya, rumusnya tinggal kalian pakai. Ya penyebutnya itu nanti menyesuaikan, nulisnya jangan sigma 1 dan sigma 2, tapi jadinya S1 dan S2, karena simpangan baku sampel ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau ragam populasinya tidak diketahui. Ragam populasinya tidak diketahui, maka atau misalkan jumlah sampelnya kecil gitu ya, jumlah sampelnya kecil. Nah, ini pakainya statistiknya, statistik ujinya nilai T gitu ya, statistik T. Nah, berarti kalian gunakan rumus T hitungnya gitu ya. Nah, di sini T hitung rumusnya kalau kita lihat sama gitu dengan atasnya X bar 1 min X bar 2 dikurangi delta 0. Jadi delta 0 ini nanti harus kalian analisis di soal siapa yang jadi delta 0-nya ya. Kalau kemarin kan di satu populasi kita punyanya mu 0. Nah, kalau sekarang kita punyanya delta 0. Nah, dibagi S X bar 1 min X bar 2. Nah, di sini S X bar 1 X bar 2-nya ini diisi apa? Gitu ya. Nah, sama kasusnya dengan yang kemarin, pendugaan atau estimasi. Di mana ketika ragamnya tidak diketahui, gitu ya, tidak diketahui, maka ada dua asumsi, yaitu asumsi sama, gitu ya, dan asumsi berbeda. Ya, kemarin masih ingat kan di estimasi atau pendugaan, ketika kita membahas yang kasus dua populasi independen, itu kan ada 3 kasus ya, ada 3 rumus gitu, dan kalian harus menyesuaikan dengan kasusnya. Ini kasus apa nih? Oh, simpangan bakunya tidak diketahui, simpangan baku populasinya. Nah, berarti itu dibagi lagi jadi 2 kasus kan? Apakah asumsinya sama atau asumsinya tidak sama, seperti itu. Sebentar. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 2 asumsi, apakah dia sama atau berbeda. Nah, kalau misalkan diasumsikan sama, maka nanti si penyebutnya ini nih, yang X bar 1 min X bar 2, kalian langsung ganti dengan ini. SG dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. SG-nya apa? SG-nya nanti
simpangan baku gabungan gitu ya, tapi kalian cari dulu SG kuadratnya pakai rumus ini. Nah, ini dihitung SG kuadratnya, nanti ini udah dapat, tinggal diakarkan. Akar dari SG kuadrat ini, nanti ini yang kita klaim sebagai SG-nya, dan kita masukkan ke sini, ke si SG gitu ya. Itu 1/N1 tambah 1/N2, nanti N1 N2-nya tergantung di soal. Nah, selesai. Tapi kalau diasumsikannya berbeda atau tidak sama, maka SX bar 1 min X bar 2-nya kalian pakai yang ini, yang bawah, yang warna biru. Ya, saya kasih warna biru. Nah, pakainya yang ini. Kalau ternyata di soal tersebut asumsinya tidak sama dan nilainya tidak diketahui. Gitu ya. Jadi dilihat lagi asumsinya apa, maka kita untuk mengisi yang penyebutnya yang ini, gitu ya, ini tergantung kondisinya, tergantung asumsinya apa. Nah, kemudian kalau kalian ingat kemarin juga ada rumus Oke. Nah, karena tadi kita statistik ujinya adalah T hitung, maka nanti untuk T tabelnya kita kan butuh yang namanya DB gitu ya. Nah, atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini juga tergantung dari kondisi asumsinya, apakah diasumsikan sama atau berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan T tabel kita butuh nilai DB. DB ini tergantung asumsi juga, apakah dia sama atau beda. Kalau misalkan asumsinya sama, maka DB-nya pakai yang ini, N1 tambah N2 dikurangi 2. Jadi mirip kayak kemarin bahas estimasi ya, atau pendugaan. Tapi ketika asumsinya dia berbeda atau tidak sama, maka silakan gunakan DBF. F ini maksudnya efektif mungkin ya. Saya kurang tahu nih singkatan dari apa nih F ini. Nah, jadi nanti DB efektifnya itu kalian pakai yang kemarin agak ribet itu loh hitungnya ya. Jadi silakan dipakai rumus DB efektifnya ketika kalian punya asumsinya asumsi yang tidak sama atau berbeda. Ya, tinggal masukkan S1 kuadratnya, S2 kuadratnya, N1, N2-nya dimasukkan ke rumus, hati-hati kerjakan yang di dalam kurung dulu. Gitu ya, kemarin tipsnya kayak gitu. Nah, sudah nih dapat DB-nya, nanti cari deh di Excel gitu ya, nilai T tabelnya seperti apa. Ya, jadi untuk yang kasus dua populasi independen ini memang tergantung asumsinya gitu ya, apakah ragam populasinya diketahui atau sampel besar berarti pakainya Z hitung, atau dia tidak diketahui sampel kecil berarti dia pakainya T hitung. Nah, untuk T hitung ini dibagi lagi jadi dua kasus, kasus yang asumsi sama sama yang tidak sama. Ya, untuk DB-nya juga derajat kebebasannya juga tergantung dari kasusnya sama atau berbeda, seperti itu. Nah, untuk daerah kritis pada tingkat kesalahan alfa atau taraf nyata alfa, ini pada prinsipnya sama dengan kasus yang satu contoh atau yang satu populasi kemarin. Di mana daerah penolakan H0 itu sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1-nya dan statistik uji yang sedang kalian pakai. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan daerah penolakan H0-nya, itu kalian lihat dulu H1-nya H1-nya seperti apa bentuknya, kemudian statistik uji yang sedang kalian gunakan itu statistik ujinya apa, gitu ya, Z atau T.
Nah, kita lihat dulu kasus yang pertama. Suara saya masih aman ya. Kalau putus-putus tolong dikasih tahu ya. Oke. Yang pertama dulu. Bagaimana kasusnya ketika H1-nya ini bentuknya mu1 dikurangi mu2 kurang dari delta 0. Nah, kalian fokus dengan tanda kurang dari. Nah, sama prinsipnya kayak kemarin, yang satu populasi, kita akan menolak H0 itu jika Z hitung itu kurang dari min Z alpha. Gitu ya. Atau T hitung kurang dari min T tabel, kalau pakainya T seperti itu. Nah, berarti kalau digambarkan dalam kurva normalnya, daerah penolakannya ada di mana sih ketika H1-nya di situ tandanya kurang dari. Karena di sini bilangnya Z hitung kurang dari min Z alpha, ya saya pakainya yang Z aja ya. Nanti kalau statistik ujinya pakainya T, ya kalian menyesuaikan. Nah, nanti kan kalian punya dulu di sini min Z alpha. Karena di sebelah kiri ya, makanya Z alpha-nya ada tanda negatifnya seperti itu. Nah, min Z alpha, karena di sini bilangnya ZH kurang dari min Z alpha, berarti posisi Z hitung ada di sebelah kirinya min Z alpha. Berarti daerah ini yang diarsir, yang disebut daerah penolakan ketika H1-nya kurang dari. Gitu ya. Kalau lebih dari gimana? Kalau H1-nya di situ mu1 min mu2 lebih dari delta 0. Nah, ada simbol delta gitu ya. Nah, ketika kita punya di sini lebih dari delta 0, katanya di sini tolak H0 itu jika Z hitungnya lebih besar dari Z alpha. Oh, berarti kalau digambarkan hapus ya. Kalau digambarkan kurva normalnya, berarti kan Z alpha ada di sebelah kanan ya. Karena ingat ya, di tengah-tengah ini nilainya 0. Jadi kalau di kiri jadinya negatif, kalau di kanan jadinya positif ya. Nah, makanya di sini kita punya Z alpha-nya di sini. Nah, katanya tolak H0-nya itu jika Z hitung lebih dari Z alpha. Berarti kalau lebih dari kan arahnya ke kanan ya. Ke kanan dari si Z alpha. Berarti inilah daerah penolakannya yang diarsir. Nah, berarti dengan kata lain, kesimpulannya gini aja gampangannya, ketika H1-nya bentuknya kurang dari, maka daerah penolakannya ada di sebelah atau di sisi sebelah kiri. Sebelah kiri min Z alpha, gitu ya. Daerah diarsir itu ada di sebelah kiri. Kalau H1-nya itu lebih dari, maka daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan, daerah arsirnya. Ya, sebelah kanannya siapa? Sebelah kanannya Z alpha. Seperti itu. Ya, nanti kalau pakainya statistik uji jate ya menyesuaikan ya. Tinggal ganti jadi P saja, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika mu1 min mu2-nya tidak sama dengan delta 0? Ya, jadi di sini kasus yang ketiga ketika H1-nya ada tanda tidak sama dengan. Maka di sini katanya tolak H0 jika mutlak Z hitung itu lebih dari Z alpha per 2. Oke, berarti kemarin kan sudah dijelaskan ya, kalau mutlaknya dijabarkan, maka dia tuh sama saja menggabungkan antara yang kurang dari sama lebih dari tadi. Berarti kalau kita lihat di sini, sebentar. Nah, jadi kalau kita gambarkan daerahnya ada di mana, daerah penolakannya, daerah kritisnya, yaitu ada di kiri dan di kanan. Jadi di sini ya, kita punya min Z alpha per 2. Karena ini hipotesis dua arah, jadi alfanya dibagi 2 ya. Kemudian di sini kita punya Z alpha per 2. Nah, daerahnya tuh ada di sini. Kurang dari min Z alpha per 2 sama lebih dari Z alpha per 2. Jadi ada di kiri dan di kanan.
ketika H1-nya bentuknya tidak sama dengan. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi ketika tidak sama dengan, daerah penolakannya itu ada di kiri dan di kanan. Daerah di arsirnya itu atau daerah penolakannya itu ada di sebelah kirinya min Z alfa per 2 dan ada di sebelah kanannya Z alfa per 2. Nah, itu cara menentukan daerah kritisnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita beralih ke contoh, silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh raise hand atau di kolom chat juga dipersilahkan ya jika ada pertanyaan. Tidak ada? Coba kita cek dulu. Oke, tidak ada ya. Oke, berarti kita lanjutkan ke contoh soalnya. Misalkan kita punya dua buah perusahaan yang saling bersaing dalam industri kertas karton. Ya, mereka saling mengklaim bahwa produk mereka itu lebih baik katanya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat dalam artian lebih baik itu dalam artian lebih kuat menahan beban. Jadi karton yang lebih kuat itu berarti dikatakan lebih baik, seperti itu. Ya. Nah, untuk mengetahui produk mana yang sebenarnya lebih baik, maka dilakukanlah pengambilan sampel sebanyak 10 lembar karton dan diukur berapa beban yang mampu ditanggung tanpa merusak karton. Datanya bisa kalian lihat sendiri di layar ya. Kita zoom dulu. Nah, seperti ini data dari 10 lembar karton yang diukur gitu ya, yang diukur kemampuan menanggung beban tanpa merusak si kartonnya. Oke, perusahaan A ada 10, perusahaan B ada 10. Berarti ini sebagai N1 dan N2-nya ya. Kebetulan di sini jumlahnya sama-sama 10. Ya, maaf ya. Aduh, lagi kondisinya jadi kurang fit gini. Oke, jadi apa tadi N1, N2-nya 10, berarti ini kategori sampel kecil ya. Berarti kalau sampel kecil, nanti pasti statistik ujinya pakainya T-hitung, dan kalian perlu mencari T-tabel. Ya, T-alpha gitu, T-tabel. Nah, pertanyaannya adalah, ujilah karton produksi mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasinya berbeda. Gunakan taraf di atas 10%. Berarti kita garis bawahi di sini alfanya 10%. Kemudian ada asumsi di sini ragam kedua populasinya berbeda. Oke, berarti tidak sama ya dan tidak diketahui. Jadi dia berbeda tapi tidak diketahui. Ya, berarti nanti kita lihat kasus yang asumsi berbeda itu rumus T-hitungnya bagaimana, kemudian mencari T-tabel kan butuh DB, derajat kebebasannya seperti apa ketika asumsinya berbeda atau tidak sama. Seperti itu ya. Maka kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya kita lihat di sini yang pertama adalah kalian hitung rata-rata dan ragam dari kedua sampel. Ya, jadi silakan hitung rata-rata dan varians gitu ya dari kedua sampel. Hitung rata-rata seperti biasa di
di total dibagi 10 gitu ya, dapat X bar satunya, kemudian X bar 2-nya juga sama, di total semua datanya dibagi 10 ya. Dapatlah X bar satunya 42,5 dan 56,5 X bar 2-nya. Oke, kemudian variansi kedua sampel, berarti silakan gunakan rumus variansi sampel gitu ya. Dapatlah 106,94 dan variansi untuk sampel keduanya dapat 66,94. Silakan langsung dipakai rumus variansi sampelnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kalian hitung di X bar 1, X bar 2, S1 kuadrat, S2 kuadrat, baru kalian bentuk hipotesisnya ya. Untuk hipotesisnya, karena ini kita sedang membandingkan kekuatan karton gitu ya, maka kok bisa Pak hipotesisnya kepikiran kayak gini. Nah itu kan kemarin mungkin yang jadi tantangannya adalah dari soal cerita yang diberikan, kalian harus mampu gitu ya, membuat hipotesisnya yang sesuai dengan kondisi cerita di dalam soal tersebut, seperti itu. Nah, di sini karena tadi pertanyaannya adalah ujilah karton produksi mana yang lebih kuat, berarti kan bentar, mana yang lebih kuat gitu ya. Nah, berarti di sini kita asumsikan ketika mu1 sama dengan mu2, berarti kan ini kita simpulkan tidak bisa ditentukan mana yang kuat. Ya, karena mu1-nya sama dengan mu2 gitu ya. Kemudian berarti untuk H1-nya nanti adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Karena kalau ketika kita punya mu1 tidak sama dengan mu2, berarti kan itu yang nantinya jadi kandidat yang jadi informasi gitu bahwa ada produksi karton yang lebih kuat gitu, entah itu dari perusahaan A atau dari perusahaan B, seperti itu. Nah, karena kita punya kondisi seperti itu ya, jadi bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan berarti kan tidak bisa ditentukan mana yang lebih kuat. Kalau tidak sama dengan berarti kan nanti bisa ditentukan mana yang lebih kuat. Maka nanti yang jadi H0-nya adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Jadi kita nulisnya harus mu2-nya kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi nulisnya mu1 min mu2 sama dengan 0. Jadi di sininya harus nulisnya mu1 dikurangi mu2. Dan inilah nanti yang sebagai delta 0-nya. Gitu. Itu ya. Nah, kemudian H1-nya karena mu1 tidak sama dengan mu2, terus mu2-nya pindah ruas ke kiri, jadi nulisnya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Ya, jadi sekali lagi di sini penentuan deltanya, delta 0-nya tergantung dari ceritanya. Gitu ya, berarti ini sebagai delta 0. Nah, setelah hipotesisnya kalian bentuk, gitu ya, maka berikutnya statistik uji yang harus kalian cari, gitu ya. Nah, karena di sini sebentar. Statistik ujinya di sini ya, teh hitungnya ada di bawah. Nah, karena tadi di soal ini adalah kasus yang ragamnya tidak diketahui dan diasumsikan berbeda, maka kalian tulis dulu rumus teh hitungnya adalah X bar 2 min X bar 1 dikurangi delta 0. Tadi kan rumusnya gitu ya. Sebentar, kita lihat dulu. Rumusnya adalah, nah ini tadi ya, X bar 1 min X bar 2 dikurangi delta 0. Delta 0-nya tadi kan dapatnya 0 ya. Oke, berarti dibagi, nah, X bar 1 min X bar 2-nya pakai kasus yang tidak sama, berarti yang warna biru. Coba kita cek, sama nggak dengan yang warna biru? Nah, sama ya, S2 kuadrat per N2 ditambah S1 kuadrat per N1. Nah, nanti teh hitungnya tinggal dimasuk-masukkan saja. X bar 1-nya tadi sudah dihitung.
di atas dan X bar 2-nya juga sudah dihitung ya. Jadi 56,5 dikurangi 42,5 dikurangi delta 0-nya adalah 0. Kemudian dibagi akar dari S1 kuadratnya tadi sudah dihitung di atas 66,94 dibagi N2-nya 10 ditambah S1 kuadratnya sudah dihitung di atas juga 106,94 dibagi 10. Ya, jadi nanti ini silakan dihitung pakai kalkulator, dapatnya 3,36. Seperti itu. Nah, karena nanti kita juga harus mencari T-tabel, di mana T-tabel itu butuh dB, derajat kebebasan, maka kita lihat rumus dB untuk yang ragamnya berbeda, ya, tidak diketahui dan berbeda asumsinya ya. Berarti pakainya yang ini kan, dB efektif ini kan, berarti kita pakai rumus yang panjang ini nih. Nah, yang ini ya, kita pakai rumus ini. Nah, jadi silakan dimasuk-masukkan saja. S1 kuadratnya kan tadi sudah dapat ya. S2 kuadratnya juga sudah dapat, N1, N2-nya sudah ada. Tinggal dihitung, hati-hati yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Seperti itu. Oke, maka dapatlah kita lihat dB-nya. Nah, ini ya. Masukkan, ini 10,34 dari mana? Ini ceritanya, ininya diakarin dulu gitu supaya dapat S1. S1-nya berarti diakarkan, dapat 106,9 ya. Ini dapat 10,34. Nah, tapi ya tidak usah lah gitu ya diakarkan karena ternyata kita butuhnya S1 kuadrat. Jadi boleh kalian langsung pakai nilai ya langsung pakai ini aja gitu, masukkan ke rumus dB ini. Ya, ke sini langsung dimasukkan gak apa-apa. Karena yang dipakainya adalah S1 kuadrat dan S2 kuadrat seperti itu. Nah, nanti di kalkulator lagi dapatlah 17,1, aturan pembulatan dipakai karena derajat kebebasan ini harus angka bulat ya. Maka dapatlah di angka 17. Gitu. Nah, setelah dapat dB-nya 17, kita lihat kita perlu menentukan daerah kritis pada taraf di atas 10%. Nah, berarti tulis dulu ya, karena tadi H1-nya adalah mu 1 dikurangi mu 2 tidak sama dengan 0, ada simbol tidak sama dengan, berarti kan nanti daerah penolakannya ada di kiri dan di kanan. Nah, tapi kita harus menentukan dulu nih Z-tabelnya. Min 1,74 ini dari mana? 1,74 ini dari mana? Nah, maka dihitung pakai Excel. Gitu ya. Nah, kita hitung pakai Excel seperti biasa. Dengan T inverse ya. Nah, karena ini kita gunakannya alfa per 2, karena ini kan ceritanya tidak sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan itu kan termasuk ke dalam dua arah, berarti nanti alfanya dibagi 2. Nah, di sini alfanya diketahui ini 10%. Berarti kan alfa per 2-nya jadinya 5%. Nah, untuk menghitung T alfa per 2-nya gitu ya, maka kita gunakan 1 min, bukan yang 5% yang kita gunakan di probabilitasnya, tapi 1 dikurangi si alfa per 2-nya, 0,05. Gitu ya. Titik koma, derajat kebebasannya tadi berapa? 10 dikurang, derajat kebebasannya bukan itu ya, derajat kebebasannya tadi yang sudah kita hitung di rumus, dapatnya tadi 17 ya, yang ini kita dapat di angka 17 untuk dB-nya, tinggal dimasukkan. Oke, di enter, maka dapat 1,73. Oke, kita lihat, oh ya 1,74 ya, dibulatkan 1,739, jadi 1,74.
Nah, seperti itu. Jadi setelah kalian tahu tuh T-tabelnya, silakan taruh di kiri dan di kanan. Berarti kalau di kiri ada negatifnya ya, negatif 1,74, di kanan ada di kanan positif 1,74. Ya, terus bandingkan dengan teh hitung yang tadi kalian cari. Teh hitungnya dapat 3,36. Ya, ternyata kalau di zoom gitu ya, di sini kan 1,74. 3,34 itu ada di kiri 1,74 atau di kanan. Ya, berarti kan 3,36 itu ada di sini, di sebelah kanannya kan. Dan ternyata ini masuk ke dalam daerah penolakan, gitu yang warna merah. Ini ceritanya di zoom ya. Nah, berarti karena masuk ke daerah penolakan, kesimpulannya, ya berarti kita menolak H0. Tolak H0, berarti kalau tolak H0 yang diterima siapa? Yang diterima H1. Kita lihat H1 tadi bentuknya kayak gimana. Nah, H1 itu bentuknya adalah yang ini. Jadi kita menerima yang ini. Ya, jadi H1-nya diterima, berarti bio1 min bio2-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0, artinya apa? Ketika kita punya bio1 min bio2 tidak sama dengan 0, berarti kan bio1 tidak sama dengan bio2, gitu ya. Bio1 tidak sama dengan bio2. Berarti artinya apa? Nah, kita lihat di sini kalimatnya. Artinya, kekuatan karton kedua perusahaan itu berbeda nyata pada taraf nyata 10%. Seperti itu. Ya, jadi karena yang terjadi adalah kita menerima H1, padahal H1 itu bio1 tidak sama dengan bio2, berarti kesimpulannya ada perbedaan, gitu ya. Ada perbedaan kekuatan karton dari kedua perusahaan dengan tingkat kesalahan 10%. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, lebih lanjut kita lihat di sini. Karena secara sampel, kalau kita lihat sampel ini ya, sampel ini kan perusahaan B angkanya semuanya lebih besar gitu ya daripada perusahaan A. Maka ketika ada pertanyaan karton produksi mana yang lebih kuat, maka kita jawabnya seperti ini. Diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B itu lebih kuat daripada karton yang diproduksi oleh perusahaan A. Kenapa? Karena menimbang atau melihat angka-angka di perusahaan B itu lebih besar angkanya dibandingkan di perusahaan A, gitu ya. Tapi sekali lagi kalimatnya di sini adalah diduga. Jadi sifatnya menduga, bukan berarti kita mengatakan oh fix nih perusahaan B itu lebih kuat, belum tentu. Kenapa? Karena kita menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan ini tuh untuk si kesimpulan, untuk bio gitu ya, untuk rata-rata populasi gitu ya. Jadi dengan dengan kita mengatakan oh kekuatan karton kedua perusahaan itu beda. Nah, itu tuh kalimat itu tuh belum 100% benar. Karena kita di sini punya tingkat kesalahan 10%. Gitu ya. Ingat kembali posisi alfa di sini adalah sebagai tingkat kesalahan gitu ya. Ketika kita memutuskan eh, menerima atau menolak H0 seperti itu. Nah, jadi apa yang dituliskan di kesimpulan ini yaitu sebenarnya bukan kalimat yang 100% benar, tidak. Gitu ya, karena sekali lagi di sini kita sedang eh, memberikan keputusan atau kesimpulan untuk populasi tapi dari data sampel yang diberikan gitu. Ya ceritanya gini lah. Ini kan yang diambil cuma 10 lembar. Misalkan gimana kalau perusahaan tersebut masing-masing memproduksi 90 lembar. Nah kan kita tidak tahu data yang 90 lembar itu apakah betul perusahaan A itu selalu datanya lebih kecil dari perusahaan B. Kan kita tidak tahu. Nah, tapi dengan tingkat kesalahan 10% tadi gitu ya, dan data sampel yang kita punya, kita bisa memutuskan menolak H0 yang berarti ada perbedaan kekuatan dari kedua perusahaan gitu ya. Dan kalau ingin
ditanyakan siapa yang lebih kuat, berarti dari data sampel ini ternyata angka-angka si B ini lebih besar, berarti kan lebih kuat si B. Makanya di sini kita pakai kata diduga karton yang diproduksi oleh perusahaan B lebih kuat daripada karton yang diproduksi oleh perusahaan A. Karena ya tadi kita hanya mampu melihat 10 data sampel yang diberikan di soal, bukan keseluruhan populasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari contoh satu ini, silahkan. Ya, jadi kembali lagi ke apa tujuan kita melakukan uji hipotesis ini, kita lihat. Nah ini tujuannya adalah menguji apakah parameter rata-rata U1, berarti kan punyanya populasi yang pertama, itu sama atau tidak dengan parameter rata-rata U2, seperti itu. Ya, berarti kalau di sini parameternya tadi rata-rata ini ya, rata-rata kemampuan karton dalam menahan beban, seperti itu. Dan ternyata dari 10 data sampel yang tadi diberikan, kita bisa mengatakan ada perbedaan kekuatan karton gitu ya, tapi ya tadi dengan tingkat kesalahan 10%. Seperti itu cara memahami kesimpulan yang contoh soal yang tadi. Ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke kasus yang berpasangan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah cukup jelas untuk yang dua populasi independen ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita pindah ke pengujian rata-rata dua populasi tapi yang saling berpasangan, seperti itu. Nah, kita lihat di sini konsep ketika kita punya dua populasi berpasangan. Jadi sama kayak tadi, kita punya dua populasi, populasi yang pertama dan populasi yang kedua. Masing-masing berdistribusi normal ceritanya ya, ada parameter mu dan sigma kuadrat di situ. Nah, sama kayak tadi, diambillah sampel acak, gitu ya, dari masing-masing populasi. Dari sini diambil sampel 1, ya, dari sini diambil sampel 2. Nah, tapi di sini diambilnya acak dan berpasangan katanya. Nah, kita lihat keterangan di sampingnya, setiap populasi diambil sampel acak berukuran N, dan di sini perhatikan wajib sama. Ya, wajib sama. Kenapa? Karena ingat kondisi dikatakan berpasangan waktu saya jelaskan kemarin di masalah pendugaan, kondisi dikatakan berpasangan itu ada dua, kalau kalian masih ingat ya. Yang pertama itu adalah kondisi sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. Dan itu pasti dong N1-nya akan sama dengan N2. Masa misalkan yang satu datanya cuma data sebelum perlakuan aja, sesudahnya tidak ada, kan nggak mungkin. Jadi kalau ada kondisi sebelum dan sesudah itu pasti jumlah datanya akan sama. Si N1 dan N2 aja itu akan sama, seperti itu. Nah, kemudian pengambilan kedua sampel berpasangan, ini ada pengkait antara kedua contoh. Gitu. Jadi ya tadi ya, kondisinya bisa sebelum dan sesudah kemarin, atau kemarin kita punya N pasangan dulu gitu ya. Ya, karena yang namanya pasangan ini terdiri dari dua objek. Objek yang pertama misalkan diperlakukan ke sebelah kiri, objek yang kedua itu diperlakukan ke sebelah kanan. Nah, jadi kondisi berpasangan itu bisa seperti itu juga. Jadi kita punya N pasangan dulu nih, punya N pasangan, kemudian yang namanya pasangan ada dua objek. Objek yang pertama diperlakukan A misalkan, objek yang kedua diperlakukannya B, seperti itu. Ya, dan itu pasti nanti N1-nya, jumlah sampel pertamanya itu wajib sama dengan jumlah sampel yang kedua kalau berpasangan ini. Kalau independen tadi tidak mesti sama, tidak apa-apa. Tapi kalau sama ya nggak masalah juga gitu ya. Itu kalau dua populasi independen.
Nah, sama kayak tadi, untuk hipotesis yang diujinya, nah, di sini kita pakai ada istilah D ya. Ada istilah D. Ini kenapa ada istilah D, Pak? Tidak pakai X1 dan X2 saja. Karena seperti yang pernah dijelaskan dulu, pada saat menjelaskan pendugaan atau estimasi, yang kita pakai data di dua populasi berpasangan, itu bukan data X1 sendiri, X2 sendiri, itu tidak. Tetapi kalian mencari data selisih dulu antara X1 dan X2. Dicari data selisihnya, kita simbolkan D. Nah, si data selisih inilah yang akan kita olah, gitu ya. Nah, makanya di sini ada simbol D kapital karena yang akan kita olah itu adalah data selisih dari X1 dan X2. Hipotesisnya sama, ada dua jenis, hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Sudah bisa dibedakan lah ya, hipotesis satu arah dan dua arah. Cuma yang membedakan dengan dua populasi independen itu letaknya yang ini. Kita singkat di sini mu D saja, tidak usah mu1 bin mu2. Kalau dua populasi independen, ya kita tulis mu1 bin mu2. Tapi kalau data berpasangan, sekali lagi karena kita menggunakan data selisih antara X1 dan X2, maka nanti mu-nya pun kita tulis mu D saja. Jadi di sebelah kirinya ini kita tulis mu D, gitu ya. Nanti sebelah kanannya delta 0, delta 0 ini tergantung dari soal ceritanya. Nanti kalian lihat mana yang kalian tentukan gitu ya, dari soal cerita tersebut delta 0-nya berapa. Seperti itu. Nah, untuk statistik ujinya tidak terlalu ribet seperti yang dua populasi independen, karena sekali lagi kita menggunakan data selisih gitu ya. Yang berarti kemarin alasannya kita akan selalu menggunakan data sampel gitu ya. Dan simpangan baku sampel itu selalu diketahui. Selalu diketahui, coba yang membedakan adalah apakah kita menggunakan T atau menggunakan Z. Nah, ini tergantung ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya besar, silakan kalian cari ZH, rumusnya sama seperti ini. Tapi ketika sampelnya kecil, ya kalian carinya T hitung. T hitungnya juga rumusnya sama. Ya, cuma bedanya nanti di ukuran sampelnya apakah lebih besar sama dengan 30 atau kurang dari 30. Ya, jadi rumusnya silakan dipakai, D bar dikurangi delta 0 dibagi SD dibagi akar N. Nah, berarti di D bar itu apa? D bar adalah rata-rata simpangan antar pengamatan pada contoh pertama dengan contoh kedua. Jadi kalau kalian nanti menemukan data berpasangan, silahkan harus menambahkan baris atau kolom baru ya, yaitu kolom D. Kolom D yang merupakan selisih. D1 berarti selisih X11 dikurangi X21 gitu ya. X2 nanti dicari sampai nanti DN. Ya, jadi data selisih ini semuanya harus dicari dulu ketika kalian menemukan kasus data berpasangan. Nah, karena data selisih inilah D1, D2 sampai DN yang akan digunakan untuk mengolah tadi ya, mencari T hitung dan mencari Z hitungnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi cari dulu data selisihnya D1, D2 sampai DN. Nah, nanti D1, D2 sampai DN ini digunakan untuk mencari T hitung. Karena T hitung kan di situ butuh D bar ya, D bar rata-rata, dan juga SD adalah simpangan baku seperti itu. Untuk daerah kritis tidak usah dijelaskan lagi ya. Jadi sama seperti pengujian rata-rata satu populasi dan yang tadi juga independen. Jadi intinya kalau H1-nya kurang dari berarti daerahnya ada di sini di kiri. Kalau lebih dari berarti ada di kanan. Ada di kanan. Oke ya, kalau
tidak sama dengan, ya berarti perpaduan kiri dan kanannya dipakai gitu ya. Jadi hampir sama konsep daerah kritis atau daerah penolakan hak nolnya. Ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh, silakan untuk yang dua populasi berpasangan. Bisa dipahami ya. Jadi kalian tinggal mencari dulu data D-nya. Nanti dari D1, D2 sampai Dn kalian cari rata-ratanya, D bar, dan juga cari simpangan bakunya ya, pakai rumus simpangan baku sampel. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lihat contohnya. Jadi di sini suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet lagi ya, kasusnya masih sama gitu, program diet kayak kemarin ya. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggota untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Oke, diambil sampel ya, 10 orang ceritanya. Nah, data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Ya, jadi hampir sama lah ceritanya kayak kemarin. Jadi kita lihat di sini pesertanya ada 1, 2, sampai 10. Nah, terus dicatat tuh berat badan sebelum diet berapa. Jadi kita lihat hampir 90 kiloan lah. Kemudian data sesudah dietnya juga dicatat, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg. Lakukan pengujian pada taraf delta 5%. Nah, di sini nanti karena ada kondisi sesudah dan sebelum, berarti ini adalah kasus data berpasangan. Langkah pertama adalah kalian harus mencari data selisih dulu ya. Jadi silakan dibikin baris baru. Data selisih berarti sebelum dikurangi sesudah diet. Dapatlah 5, 3, 5, 4, dan seterusnya sampai 5. Nah, data inilah yang akan kalian gunakan untuk mencari benar dan mencari simpangan baku selisih atau SD. Gitu ya. Nah, mungkin ketika ada pertanyaan, apakah program dia tersebut dapat mengurangi berat badan? Kenapa Pak perlu dilakukan uji hipotesis? Orang dari tabel aja kelihatan kok sebelumnya itu di angka 90 kiloan. Setelah diet itu di angka 80-an. Ya sudah Pak, langsung kita simpulkan saja. Dapat mengurangi berat badan. Program diet tersebut berhasil mengurangi berat badan. Nah, ingat lagi gitu ya, kita melakukan uji hipotesis ini tuh bukan menyimpulkan sampel, tapi ingin menyimpulkan rata-rata populasi gitu ya. Jadi kalimat kesimpulan atau kalimat keputusan atau kesimpulan yang nanti kalian tuliskan di akhir itu tuh ceritanya berlaku untuk satu populasi, untuk dua populasi gitu ya. Jadi bukan ya, kalau secara sampel ya benar, kalian sudah bisa langsung menyimpulkan ini berhasil. Tapi kan misalkan gimana tadi ceritanya ada 100 peserta. Yang data 90 pesertanya kan kita tidak tahu seperti apa. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan data sampel 10 peserta ini, kalian lakukan gitu ya, ceritanya gitu. Kalian lakukan pengujian apakah program diet ini benar-benar berhasil mengurangi berat badan minimal 5 kg dengan tingkat kesalahannya 5%. Nah, jadi kan ada tingkat kesalahan dong dalam kita memutuskan ini, dalam kita menyimpulkan tidak 100% benar, kesimpulan itu tidak, tapi ada tingkat kesalahannya sebesar 5%. Seperti itu cara memahaminya ya. Apa namanya, baik itu materi pengujian hipotesis ataupun materi pendugaan. Jadi kita punya data sampel,
dari data sampel yang kita punya itu, kita ingin apa ya, mencari gitu, menentukan karakteristik dari populasi seperti itu. Nah, maka kita lihat jawabannya. Karena kasus ini merupakan contoh berpasangan, maka hipotesisnya nanti sebelah kirinya itu MUD ya. Kita tuliskan MUD karena ini adalah kasus data berpasangan. Nah, kenapa di situ ada angka 5? Jadi 5 ini sebagai delta nolnya. Karena di sini kita sedang kita sedang menguji gitu ya, apakah program diet ini dapat mengurangi berat badan minimal. Nah, ada kata minimal. Berarti kalau minimal 5, apakah 4 boleh ataukah 6 yang boleh gitu kan ya pertanyaannya. Jadi kalian berpikir dulu itu gitu. Minimal itu berarti kemana ya? 5, 6, 7 atau 5, 4, 3. Nah, ternyata kalau minimal 5 ya berarti kan 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti bagaimana cara menuliskannya ketika kita punya kalimat minimal 5, berarti kan itu artinya sama saja lebih besar sama dengan 5. Itu ya, kalau minimal itu kan lebih besar sama dengan 5. Nah, berarti karena ada sama dengannya, itu kita tempatkan dulu sebagai hak nolnya. Makanya di sini saya tulis hak nolnya adalah mu D lebih besar sama dengan 5. Karena dari kata minimal 5 kilogram, katanya seperti itu. Nah, nanti karena hak nolnya sudah ditentukan, nanti H1-nya tinggal kebalikannya saja ya. Kebalikan dari lebih dari kan kurang dari. Berarti kurang dari mu D kurang dari 5. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada sama dengannya, yang ada sama dengannya itu hanya di H0. Gitu ya. Nah, setelah hipotesisnya kalian sudah bentuk, berikutnya dideskripsikan atau dihitung D bar dan SD-nya. Gitu ya, karena kita itu butuh untuk mencari T hitung. Kenapa di sini pakainya T hitung? Karena ukuran sampelnya kecil ya, di sini hanya N-nya hanya 10. Berarti kan 10 termasuk ke dalam kurang dari 30. Nah, dicarilah D-bar-nya. D-bar berarti kan pakainya data yang ini ya, yang saya kasih lingkaran merah ya. Jadi kita menggunakan data itu untuk mencari nilai D-bar-nya. Nah, berarti dapatlah di sini 5,1. Kemudian SD-nya dicari, di sini kebetulan dicari dulu variansinya ya, ragam selisihnya dicari dulu, nanti dapat 1,43. Ada yang dicari adalah simpangan baku, ya berarti tinggal diakarkan saja. Dapatlah 1,2 ini sebagai SD-nya. Nah, sudah dapat tuh SD dan SD-nya. Sebentar.
Oke, maaf. Lanjutkan lagi ya. Nah, jadi dapat tuh SD-nya ya. Berarti kan statistik ujinya tinggal dimasukkan, hitung, debar, dikurangi. Oh, ini maksudnya SD ya, salah bukan UD. SD dibagi, sebentar, rumusnya apa sih tadi? Debar dikurangi delta 0. Oh, maaf, debar. Kita ini berarti delta 0 ya. Oh, ini nih, mungkin kesini aja langsung. Debar dikurangi delta 0 dibagi SD dibagi akar M. Debarnya masukkan 5,1, delta 0-nya yang ini ya, ini sebagai delta 0-nya. 5,1 dikurangi 5 dibagi SD-nya, kita pakai yang SD ya, bukan SD kuadrat, berarti 1,2 dibagi akar 10. Dapatnya 0,26, ini adalah T hitungnya. Nah, nanti daerah kritisnya, karena perhatikan di sini H1-nya kurang dari ya. Berarti kan kalau digambarkan, ketika kurang dari itu daerahnya yang sebelah kiri ya. Nah, berarti di sini kita butuh min T alfanya dulu. Nah, kita cari pakai Excel T alfanya berapa. Nah, karena ini kasus berpasangan, DB-nya balik lagi ya, yang simpel yaitu M-1. Berarti cari lagi pakai Excel sama dengan T inverse probabilitasnya. Nah, karena ini satu arah ya, kalau satu arah berarti kan alfanya nggak usah dibagi dua, jadi langsung pakai 5%. Berarti probabilitasnya kalian masukkan 1 min ya, bukan yang 0,05-nya, tapi 1 min 5%. Titik koma, derajat kebebasannya, tadi sampelnya 10 dikurangi 1, 9. Nah, maka dapat 1,83. Ya, dapat sama 1,83. Berarti taruh di sini nih 1,83. Nah, berarti ada negatifnya ya, karena ini di sebelah kiri naruhnya. Min 1,83. Nah, terus padahal tadi teh hitungnya 0,26. 0,26 itu kita lihat karena ini tengah-tengah itu 0 ya. Berarti agak kesinian. Nah, ini 0,26 posisinya di sini. Ternyata dia adanya di daerah yang bersih, bukan daerah yang diarsir. Berarti H0-nya diterima karena dia tidak berada di daerah penolakan H0. Ya, makanya kita lihat kesimpulannya. H0-nya diterima, oke. Nah, karena H0-nya diterima, berarti kan ini yang kita pakai. Mu D lebih besar sama dengan 5. Oh, berarti kesimpulannya, program dia tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg dengan tingkat kesalahan 5%. Kalau mau ditambahkan lebih baik gitu ya, supaya diperjelas bahwa ini kesimpulannya bukan kesimpulan 100%, tapi ada tingkat kesalahan sekitar 5%. Seperti itu. Dan kemarin sudah dijelaskan juga ya, penentuan alfanya ini sebenarnya nanti tergantung ke kalian sendiri. Seberapa besar risiko yang mau diambil dalam mengambil keputusan. Nah, rata-rata memang alfa yang banyak digunakan adalah 5% gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa 1% ataupun 10%. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya, karena dia berada di daerah penerimaan, berarti handle-nya diterima, artinya program dia tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg dengan tingkat kesalahannya sebesar 5%. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita bahas catatan-catatan yang harus kalian perhatikan ketika mengerjakan soal-soal uji hipotesis. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti sudah bisa dipahami ya. Jadi nanti ada 3 soal latihan. Silakan bekerja secara berkelompok untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Gitu ya. Jadi soalnya ya mereview apa yang disampaikan hari ini tentang uji hipotesis 2 populasi yang independen dan
dua populasi yang saling berpasangan. Seperti itu. Oke, kita lihat catatan-catatan kalau begitu. Jadi catatan yang pertama adalah dalam merumuskan hipotesis statistik, pertama-tama kalian harus membaca dulu permasalahannya baik-baik. Ya, jadi dibaca dulu dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya lagi menceritakan apa, terus pertanyaannya apa gitu ya. Nah, ternyata bila di soal tersebut ada pernyataan yang menyatakan arah yang sederhana seperti lebih besar, lebih dari, gitu ya, kurang dari, lebih unggul, lebih efektif, lebih jelek dari, maka itu kan tidak ada arah, ada sama dengannya kan. Nah, maka itu kalian nyatakannya H1 dulu, menggunakan lambang ketidaksamaan lebih dari atau kurang dari. Ya, jadi yang kalian tentukan adalah H1-nya dulu. Nanti H0-nya menyesuaikan dengan H1 yang sudah kalian tentukan. Seperti itu. Contoh, bila dalam menguji obat baru menunjukkan kenyataan yang kuat bahwa lebih dari, katanya tuh, lebih dari 30% orang akan diobati. Berarti kan ada lebih dari, tidak ada sama dengannya ya, maka kalian tentukan H1-nya dulu. Ya, H1-nya adalah, karena ini menunjukkan proporsi ya, berarti P lebih dari 0,3. Nah, berarti nanti H0-nya boleh nulisnya sama dengan, atau kita perjelas saja ini kurang dari sama dengan. Gitu ya, jadi kita ambilnya yang H0-nya kalau satu arah itu ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Tidak sama dengan saja gitu maksudnya. Ya, nah seperti itu. Jadi nggak apa-apa nentuin H1-nya dulu, nanti H0-nya tinggal lawannya dari H1. Seperti itu. Catatan yang kedua, bila pernyataan menunjukkan arah ganda, seperti paling sedikit 5, coba misalkan paling sedikit 5 itu kan sama saja minimal 5 kan. Nah, padahal tadi kalau minimal itu kan ada sama dengannya, lebih besar sama dengan 5. Atau ada kata sama atau lebih besar, paling besar, tidak lebih dari, maka seluruh arah ganda ini berarti tandanya bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka kalian nyatakan dulu itu sebagai H0 karena ada sama dengannya. Gitu ya. Tapi hanya menggunakan tanda ini, mungkin kita coret aja ya, tapi hanya menggunakan tanda sama dengan, tidaklah kita gunakan tetap ada lebih dari dan kurang darinya, tetapi apakah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya, supaya terlihat nanti antara H0 dan H1-nya berkebalikan gitu ya tandanya. Nah, H1-nya itu sebagai arah sebaliknya. Yang ketiga, bila sama sekali tidak ada arah yang ditunjukkan oleh pernyataan tersebut, ya berarti itu nanti H1-nya dinyatakan sebagai lambang tidak sama dengan. Berarti kalau H1-nya tidak sama dengan, nanti otomatis H0-nya yang sama dengan, seperti itu. Gitu ya, jadi makanya dibaca dulu ceritanya dari awal sampai akhir. Ini ada kata kuncinya apa, sehingga nanti hipotesisnya kalian tidak salah. Karena nanti kalau hipotesis salah, kalian daerah kritisnya juga beda dong. Kan tadi kalau kurang dari daerah kritisnya di kiri, kalau lebih dari daerah kritisnya di kanan. Nah, kalau nanti hipotesisnya salah, daerah kritisnya juga salah, keputusannya salah, ya berefek ke dalam kesimpulannya juga akan ikutan salah. Jadi benar-benar di awal bentuk hipotesisnya dipikirkan dulu, yang benar sesuai dengan cerita itu seperti apa. Untuk nilai alfa yang biasa digunakan dalam analisis itu ada 5%, ada 1%, atau ada juga yang 10%. Ya, jadi tergantung sekali lagi kepada peneliti gitu ya, seberapa besar risiko yang mau diambil dalam mengambil keputusan ketika alfanya sekian, seperti itu. Ya, jadi untuk alfanya rata-rata ya 5%, kebanyakannya di angka 5% sih. Tapi tidak menutup kemungkinan 1% ataupun 10%. Seperti itu untuk catatan-catatannya. Jadi ada 4 catatan yang harus kalian perhatikan selama melakukan pengujian hipotesis. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Cukup jelas?
penjelasan materi untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-13. Jadi silakan tinggal ikutin langkah-langkah uji hipotesis seperti yang kemarin ya, mulai dari bentuk hipotesis sampai penentuan daerah kritisnya. Seperti itu. Dan gunakan rumus-rumus sesuai dengan asumsi atau dengan apa yang diketahui di soal cerita tersebut. Jadi dibaca dulu intinya dari awal sampai akhir. Oke, ada pertanyaan? Sambil absen saja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung raise hand atau di kolom chat juga dipersilakan. Oke, saya absen dulu. Kalau begitu untuk kelas A dulu ya. Silakan bisa standby kelas A. Kalau hadir, bilang hadir ya. Seperti itu. Oke, kelas A dulu ya. Alif, Fadilah hadir. Hadir, Pak. Oke. Rizky Septiana. Rizky Septiana. Hadir, Pak. Oke. Ikhwan Pratama. Hadir, Pak. Ya, Maheswara. Hadir, Pak. Ya, Aditya Dava. Hadir, Pak. Ya, Reza. Reza. Hadir, Pak. Oke, Alustina. Alustina, hadir nggak Alustina? Oke, saya tanya lagi, Alustina ada atau tidak? Di sininya ada sih di Google Meet-nya. Oke, saya lewat dulu, nanti saya tanya lagi di akhir ya. Kalau tidak ada, ya berarti dianggap tidak hadir. Alfia. Hadir, Pak. Oke. Risma. Hadir, Pak. Oke. Siti Zulhi. Hadir, Pak. Oke. Ridaka Gida. Hadir, Pak. Oke. Ananta. Hadir, Pak. Oh ya, Alma. Hadir, Pak. Yesaya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Sopian. Hadir, Pak. Gudang. Hadir, Pak. Bisel. Hadir, Pak. Afrido. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Eki. Hadir, Pak. Oke. Ari Rizwan. Hadir, Pak. Ya. Soargen. Hadir, Pak. Oke. Salman. Salman ada atau tidak? Coba saya search dulu. Ada kayaknya ya. Oh, nggak ada. Oke, berarti balik lagi ke Alustina tadi, ada atau tidak Alustina? Ada Alustina, Alustina masih bergabung atau tidak? Kita lihat dulu. Alustina masih ada sih. Ya udah, saya ke kelasnya dulu. Kalau kelas setelah kelasnya nggak ada lagi, sudah dianggap tidak ada ya untuk Alustina. Saya ke kelasnya dulu berarti. Kalau ada nggak? Mana Alustina? Oh, oke. Ada kendala di. Oke, sudah kedengeran suaranya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, sekarang kelas C ya. Kelas C. Oke, terima kasih Alusina, boleh dimatikan lagi. Kelas C.
Ya, Madindra. Hadir, Pak. Oke. Ya, oke. Sudah boleh dimatikan mikrofonnya. Oh, ini ya mungkin. Oke, bakal saya balas dulu. Oke, lanjut ya. Reynaldo. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Aditya Rizky. Hadir, Pak. Ya. Alia Putri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Mirza. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hanif. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Tubagus. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Oke. Chandra Ahmad Pudoli. Hadir, Pak. Oke. Dava Erinda. Hadir, Pak. Oke. Adam Sandi. Hadir, Pak. Oke. Gaida. Hadir, Pak. Bunga. Hadir, Pak. Oke. Bunga Yusma. Hadir, Pak. Oke. Daniel. Daniel hadir. Harus dulu. Daniel. Oh, nggak ada. Oke, sebentar. Muhammad Rafi Hermansyah. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ardo. Muhammad Ardo. Iya, hadir. Kita udah kedengeran kan? Ya, sudah kedengeran. Muhammad Dafa Arik. Hadir, Pak. Anisha. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Rafi Catur. Hadir, Pak. Johan. Nah, saya search dulu. Ada nggak Johan? Ada namanya sih. Johan, mana Johan? Hadir? Ya, nanti saya ulang lagi ya. Setelah beres. Fitria. Fitria, ada nggak Fitria? Oh, dia oke. Sebentar. Fitri Akalia. Oke. Hadir ya Fitri. Jovanita. Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Muhammad Rizky Fajri. Hadir, Pak. Emil Maulana. Ada ya. Ramdhani. Ramdhani hadir, Pak. Oke, Muhammad Ramdhani ya. Iya, Pak. Oke. Balik lagi ke Johan. Ada nggak Johan jadinya? Kalau ada kendala di mic boleh dicek. Johan ada nggak? Oke, tidak ada respon ya. Berarti kita tidak ada Johan ya. Oke, sudah mungkin untuk absensinya sudah untuk pertemuan ke-13 ini. Ya berarti nanti ya sebentar lagi saya akan upload untuk soal latihannya. Berarti kayaknya 3:30, berarti sampai jam setengah 4 sampai setengah 7 nanti ya, setengah 7 malam nanti untuk batas pengumpulan jawabannya. Seperti itu. Ada pertanyaan atau tidak? Jadi silakan nanti soalnya dicek di WA grup kelas masing-masing ya.
Ada pertanyaan? Pengumpulannya di link Google Form yang seperti biasanya. Nanti kan ada pilihan tugas ke berapa, bisa diklik tugas yang ke, ini pertemuan ke-13 ya, jadi bisa diklik angka 13. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kalau begitu pertemuan ke-13 hari ini. Silakan soal latihannya dikerjakan dan tolong dikerjakannya secara berkelompok ya. Ada 3 soal soalnya karena jangan sampai yang ngerjakan hanya 1-2 orang saja gitu ya. Kalau misalkan itu terjadi, mending yang tidak mengerjakan tidak usah dituliskan namanya saja supaya kelihatan gitu ya siapa yang tidak mengerjakan seperti itu. Jadi tolong kerjasamanya karena ini tugas kelompok ya, tapi kalau tugas mandiri yang kerjanya sendiri-sendiri. Tapi kalau tugas kelompok tolong kerjasamanya karena waktunya juga terbatas sampai jam 6:30 malam nanti. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelas 4A dan 4C. Saya akhiri pertemuan ke-13 hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan pekan depan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi gitu ya. Kalau untuk kelas A nih, untuk kelas A. Tapi kalaupun nggak tahu di hari Rabu depan apa ada agenda berikutnya atau tidak gitu ya. Kalau ada agenda lagi kemungkinan berarti gabung lagi seperti ini dengan kelas C ya. Seperti itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.